Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Devitianti Batubara, NPM 201140033, Prodi PGSD 3A, mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi. Di sini menjelaskan bagaimana cara seorang guru mengajar dongeng kepada anak supaya anak paham. Saya akan memulainya. Yang pertama, kita perlu memperhatikan posisi, di mana posisi kita dalam mengajarkan dongeng kepada anak dan juga posisi anak dalam mendengar kita. Seperti seorang guru mengajar dongeng di dalam kelas. Jika anak sedang bermain, sebaiknya tidak diganggu, karena pasalnya bermain bagi anak itu tidak main-main. Jadi, kita mengajarkan dongeng itu seperti di dalam kelas kita mengajak mereka bermain. Bukan berarti kita mengajar dongeng itu kita tegang, bukan berarti kita ajak mereka seperti mengajak untuk bercerita tapi seperti bermain begitu. Nah, yang kedua, upayakan vokal dan ekspresi dengan lucu. Jadi, kita saat mengajar dongeng tersebut kepada anak, kita harus membuat ekspresi kita seperti lucu. Seperti kita membacakan seekor binatang, berarti kita menirukan suara binatang tersebut, suara gerak, dan lain-lain, supaya dapat mencuri perhatian anak-anak. Keluarkan suara dengan total, bukan dengan teriak, melainkan dengan vokal yang diupayakan mirip dengan tokoh cerita dalam dongeng tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kita siapkan alat peraga. Siapkan alat peraga agar anak-anak melihat ekspresi dan gambaran cerita dengan kemampuan visual kita sendiri. Jangan salah, makanan cemilan pun dapat dijadikan alat peragaan. Awali dengan teknik tebak-tebakan, misalnya lagu, serta permainan, atau kombinasi semuanya. Jadi, yang keempat yaitu tenang. Usahakan dalam menyampaikan dongeng tersebut, kita santai dalam membawakan cerita tersebut. Dapat membuat anak-anak gampang menerima. Jika kita santai, kita dapat membuat anak-anak tersebut paham apa dari cerita dongeng yang kita ceritakan kepada mereka. Dan yang kelima, improvisasi. Ketika sudah hafal dengan cerita, misalnya lupa nama tokoh yang digambarkan sebagai seekor kelinci, kita harus improvisasi kelinci, misalnya dengan menuturkan, di sebuah hutan ada hewan apa yang suka meloncat-loncat dan telinganya panjang. Anak-anak tentu akan menyebutnya dengan teriakan kelinci, seperti itu. Berarti anak-anak di situ dapat menyimak cerita tersebut. Dengan kita berkata seperti itu, maka seorang anak akan berpikir lebih cepat. Mereka dapat paham lebih cepat. Yang keenam, yaitu melibatkan anak dalam 1-2 adegan. Ini sangat dianjurkan agar tidak monoton. Dengan jalan memberi interaksi, anak tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi juga kadang objek. Kita dalam menyampaikan itu bukan berarti anak itu diam, tetapi mereka juga bisa menjadi objek. Yang terakhir yaitu bijaksana. Menyampaikan dongeng tidak sama dengan menyampaikan cerita umum. Ada anak-anak yang perlu penanganan lebih lanjut, misalnya untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi, seorang guru menyampaikan dongeng itu kepada anak-anak
tidak harus menyampaikan tapi harus dengan peragaan supaya anak tersebut dapat menerima, dapat paham apa isi dari cerita dongeng. Kita harus melakukan posisi anak dengan tenang supaya mereka dapat merespon kita dengan baik. Anak dapat paham dengan cepat dengan metode yang 7 itu. 7 teknik. Tekniknya hanya 7. Upayakan posisi anak, upayakan vokal dan siapkan alat peraga, dan usahakan tenang. Baiklah Bu, terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang upaya dalam mengajar supaya anak dapat paham melalui dongeng. Saya ucapkan